Atletico Madrid harus menelan pil pahit dan tersingkir dari gelaran Piala Dunia antar klub usai hanya menang tipis atas Botafogo. Usai kekalahan telak atas PSG 4-0, Atletico sebenarnya punya kesempatan finish di posisi 2 besar asalkan bisa cetak lebih dari 3 gol. Namun, alih-alih demikian, mereka malah hanya bisa cetak 1 gol saja. Kekalahan selisih gol ini pada akhirnya membuat mereka harus rela tersingkir. Ironisnya, sebelum laga dimulai kontra Botafogo, salah satu pemain Atletico Madrid membandingkan mereka dengan Argentina, di mana Argentina sempat memulai Piala Dunia 2022 dengan performa buruk, namun menjadi juara pada akhir kompetisi. Starting 11 Moment kali ini membahas Atletico Madrid yang mengira dirinya Argentina padahal aib Eropa. Bagaimana kisahnya? Simak selengkapnya. Atletico Madrid mungkin bisa dibilang merupakan salah satu contoh paling absurd dalam sejarah gelaran Piala Dunia antar klub. Bagaimana tidak, bayangkan saja sebuah klub yang tak pernah sekalipun menjuarai Liga Champions Eropa, namun justru menjadi bagian dari turnamen yang paling eksklusif sejagat raya ini. Aneh, mungkin, tapi itulah realita yang dihadirkan oleh sistem pemilihan FIFA untuk kompetisi edisi baru mereka tahun ini. Melalui jalur koefiensi, Atletico Madrid mendapat tiket ke Piala Dunia antar klub. Sistem ini bukan hanya menghargai gelar saja, namun juga menghargai konsistensi dan performa dalam jangka panjang sebuah klub di kompetisi Eropa. Dalam hal ini, Atletico tak bisa dipungkiri memang layak. Meski belum pernah mengangkat trofi sekuping besar, Los Rojiblancos faktanya memang selalu tampil gemilang hampir di tiap musimnya. Klub langganan UCL ini bahkan pernah masuk final 2 kali, walau akhirnya selalu menyerah di partai pamungkas. Namun sayangnya, meski bisa dibilang beruntung, di saat yang sama, keberuntungan ini juga ternyata bisa disebut juga sebagai kesialan. Sebab, di pertandingan pertama, Atletico bisa langsung dipertemukan dengan raksasa kaya raya asal Prancis, Paris Saint-Germain. PSG tentu saja seperti yang kita tahu merupakan tukang jagal di UCL musim lalu. Dengan status ini, pertandingan ini pun menjadi seperti sebuah ironi. Klub tanpa gelar melawan klub yang baru saja menjuarai Liga Champions. Hasilnya tentu bisa ditebak, Atletico dihajar habis-habisan dengan skor telak 4-0. Tidak ada perlawanan berarti, tidak ada kejutan seperti yang mereka harapkan. Atletico Madrid menjadi contoh nyata tentang bagaimana takdir bisa mempertemukan keberuntungan dan kesialan dalam satu garis waktu yang sama. Meski dilanda kekalahan menyakitkan dalam laga melawan PSG, Atletico Madrid rupanya masih menyimpan rasa percaya diri yang begitu tinggi. Bahkan bisa dibilang, rasa percaya diri ini terlalu berlebihan hingga terasa seperti delusi. Diego Simeone, pelatih mereka yang terkenal penuh semangat, dalam konferensi pers usai laga pun juga menyoroti ketimpangan finansial antara klubnya dan PSG. Simeone secara tidak langsung menyebut bahwa kekalahan timnya bukan karena kualitas permainan, melainkan karena perbedaan dukungan. Ia mengatakan bahwa Luis Enrique bermain di lingkungan yang lebih ideal, di mana jika PSG kekurangan pemain, maka klub akan langsung membelikannya. Tidak hanya berhenti di situ, gelandang andalan Atletico Madrid Rodrigo de Paul juga ternyata ikut menyuarakan optimismenya. Dalam laman media sosialnya, ia memposting sebuah foto di mana Argentina sempat kalah melawan Arab Saudi. Momen tersebut terjadi pada ajang kompetisi Piala Dunia 2022 yang mana pada akhirnya Argentina berhasil keluar sebagai juara. De Paul menyoroti momen epik itu dan mengharapkan hal yang sama juga akan terjadi pada Atletico. Dalam unggahannya, De Paul menyisipkan sebuah caption yang berbunyi, "Terkadang segala sesuatu dimulai dengan buruk agar bisa berakhir dengan baik." Ia secara tidak langsung membandingkan klubnya dengan timnas Argentina yang kala itu diperkuat banyak pemain bintang. Dan secara tidak langsung juga, ia berharap Atletico Madrid punya nasib yang sama. Meski sudah percaya diri dan optimis tinggi, sayangnya semua optimisme dan keyakinan itu pada akhirnya tak mampu menyelamatkan Atletico Madrid dari kenyataan pahit. Mereka tersingkir dari turnamen ini.
meski di atas kertas tampil cukup kompetitif. Setelah kekalahan telak 4-0 dari PSG, Atletico bangkit dan mencatat kemenangan 3-1 atas Seattle Sounders pada matchday kedua. Sementara itu, Botafogo secara mengejutkan menumbangkan PSG dan melaju kencang dengan 6 poin sempurna. PSG berbekal kemenangan besar atas Atletico tetap berada di posisi kedua meski sudah kalah 1 kali. Hal itu terjadi karena keunggulan selisih gol yang mereka miliki, meskipun poin mereka sama dengan Atletico yakni 3 angka. Dengan demikian, Atletico masih tertinggal meski sama-sama memiliki 1 kemenangan. Dengan kata lain, Roy Blancos diwajibkan menang di laga ketiga melawan Botafogo dengan selisih minimal 3 gol jika mereka ingin lolos ke fase berikutnya. Sayangnya, lagi-lagi keberuntungan masih tidak berpihak pada klub asuhan Simeone ini. Atletico hanya mampu mencetak 1 gol sematawayang melalui Antoine Griezmann di laga penutup mereka melawan Botafogo. Skor akhir 1-0 jelas tidak cukup untuk menambal luka besar dari kekalahan pertama. Total poin Atletico memang sama, yaitu 6 angka, namun selisih gol mereka yang sedikit masih kalah jauh dari PSG dan juga Botafogo. Dengan kondisi 3 tim di grup B sama-sama meraih 6 poin, maka selisih gol menjadi penentu utama. Dan sayangnya, Atletico Madrid justru menjadi pihak yang harus tersingkir. Ironis karena mereka berhasil menang di 2 pertandingan. Namun kekalahan telak 4-0 di laga pembuka membuat semua usaha itu sia-sia. Menang tapi kalah. Ungkapan ini seolah jadi rangkuman sempurna untuk nasib mereka di ajang ini. Atletico Madrid yang awalnya begitu percaya diri dan bahkan menganggap diri Argentina versi klub, kini justru harus menelan pil pahit. Mereka bukan pahlawan, bukan pula calon juara. Malah sebaliknya, mereka justru menjadi aib Eropa. Bagaimana bisa? Karena secara statistik, mereka adalah klub Eropa pertama yang tersingkir dari gelaran Piala Dunia antar klub tahun ini. Padahal, ekspektasi publik terhadap wakil-wakil Eropa sangat tinggi. Sebagai benua kiblat sepak bola, klub-klub dari Eropa diharapkan bisa melaju jauh, bahkan menjadi finalis utama. Namun Atletico justru jadi yang pertama pulang. Ironi ini semakin menyakitkan jika kita ingat bagaimana optimisme berlebihan mereka usai kalah melawan PSG. Di sisi lain, perwakilan Eropa lainnya seperti Juventus, Manchester City, Real Madrid, dan Bayern Munchen tampil dominan di grup mereka masing-masing. Mereka menunjukkan kualitas dan mentalitas sebagai tim besar yang siap bersaing di level tertinggi. Pada akhirnya, kisah Atletico Madrid di ajang Piala Dunia antar klub ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Tentang bagaimana kepercayaan diri berlebihan bisa berubah jadi bumerang, dari yang beruntung menjadi sial, dari yang tadinya percaya diri berubah menjadi aib. Demikian Football Lovers pembahasan singkat mengenai Atletico Madrid yang mengira dirinya Argentina, ternyata cuma aib Eropa. Bagaimana menurut kalian? Apa yang membuat Atletico Madrid tersingkir? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu, biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Sorting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.